Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyati Widyaiswara, BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Bersama ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator pada agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Pada agenda 1 ini ada 2 mata pelatihan, yaitu 1. Wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, dan satu lagi bela negara kepemimpinan Pancasila. Kompetensi yang akan dibangun pada pelatihan ini yaitu 1. Kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, kepemimpinan kinerja. Yang ketiga adalah manajemen kinerja. Yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Deskripsi singkat dari pelatihan ini yaitu mata pelatihan ini memfasilitasi peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi, pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Hasil belajar: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Indikator hasil belajar: setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat 1. Mengaktualisasikan cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Yang kedua, mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Kemudian, menjelaskan keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dalam profesionalisme ASN. Yang terakhir adalah mengaktualisasikan kemampuan awal bela negara dengan mengembangkan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Waktu yang dialokasikan untuk mata pelatihan ini adalah 18 jam pelajaran atau 810 menit. Itu dilaksanakan selama 2 hari. Strategi pembelajaran bela negara kepemimpinan Pancasila adalah: yang pertama, awal materi yaitu pendahuluan. Widyaiswara memperkenalkan diri, kemudian menciptakan suasana yang kondusif, bagaimana peserta bisa antusias menerima apa yang kita
akan disampaikan. Kemudian menguraikan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Metode yang digunakan ceramah, tanya jawab. Kemudian setelah pendahuluan, penyajian yang pertama yaitu menjelaskan tentang aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra yang mencakup satu, pengertian aktualisasi, kemudian perspektif Astagatra, kemudian nilai cinta tanah air. Metode yang digunakan yang pertama adalah ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian setel video film pendek, kemudian bahas group discussion. Jadi peserta membuat grup-grup kecil untuk membahas tentang video tadi yang ditayangkan. Kemudian penyajian kedua setelah istirahat menjelaskan tentang aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencakup uraian tentang satu, amanat konstitusi, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan yang pertama adalah ceramah, tanya jawab, kemudian setel video film pendek, kemudian peserta diminta untuk berdua-dua, berpasang-pasangan, diskusi, think, pair, share. Penyajian yang ketiga setelah istirahat makan siang menjelaskan dan mendiskusikan tentang aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN yang mencakup pokok bahasan yaitu kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Yang kedua, meyakini Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ini karena setelah makan siang ini ada ice breaking ya supaya tidak ngantuk. Kemudian setel video ya selain ceramah dan tanya jawab ya, kemudian pas group discussion setelah melihat tayangan dari video. Game yang digunakan adalah taktik boom, itu untuk mengevaluasi sejauh mana tadi materi sebelumnya yang disampaikan. Kemudian pada hari kedua adalah yang pertama adalah pendahuluan, yaitu disampaikan mereview apa yang kemarin sudah disampaikan ya, kemudian menciptakan suasana yang kondusif supaya peserta itu antusias untuk melanjutkan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian juga evaluasi dari materi-materi yang kemarin, apakah masih paham atau semua sudah memahami apa yang disampaikan materi sebelumnya ya. Metode untuk mengevaluasi dengan game yaitu bola salju. Disampaikan metodenya dengan ceramah, tanya jawab ya. Selanjutnya masuk ke materi penyajian keempat, yaitu menjelaskan dan mendiskusikan tentang kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara, dan profesionalisme ASN yang mencakup pertama kepentingan sektoral dan kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme aparatur sipil negara. Ini metode yang digunakan yaitu pertama setel film pendek ya, kemudian selain ceramah dan tanya jawab serta diminta untuk window shopping ya, apa yang sudah disampaikan diskusikan dengan teman-temannya, kemudian dengan metode window shopping. Penyajian yang kelima ya, ini metaplan aksi perubahan sebagai
aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Materi yang akan disampaikan mencakup pokok materi yaitu kondisi ideal ketahanan nasional, kemudian integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Metode yang digunakan yaitu lecturing, ceramah, tanya jawab, kemudian style video, film pendek, dan peserta diminta untuk diskusi untuk membuat rangkuman semua materi yang sudah disampaikan, ya. Kemudian juga melaksanakan evaluasi sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi bela negara. Ya, kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih, mengapresiasi kepada semua peserta. Itu metode yang digunakan, ceramah, tanya jawab. Metode evaluasi, pada setiap akhir materi pokok, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan berupa essay question. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman peserta terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.